Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, kali ini teman-teman, lagi-lagi saya mau baca sebuah artikel. Ini artikel dari tanggal 11 April 2011 ya teman-teman. Sudah lama sih, tetapi tidak apa-apa ya teman-teman. Yang kita lihat itu kan isi artikelnya. Kita coba baca ya teman-teman. Judulnya adalah Pandangan Orang Nasrani tentang Nabi Muhammad. Kita baca ya. Pernahkah Anda bertanya bagaimana pandangan orang Kristen tentang Nabi Muhammad? Apakah Muhammad mempunyai kedudukan di hati orang Kristen? Artikel ini akan menjelaskan tentang Muhammad menurut Kristen. Muhammad adalah salah satu dari 25 nabi umat muslim. Nabi Islam mempunyai tempat yang paling istimewa. Umat muslim percaya Muhammad adalah nabi terakhir dan membawa ajaran Islam. Mari kita lihat pandangan orang Kristen tentang Nabi Muhammad. Anda mendapat pengertian mengenai rahmat Allah bagi manusia. Pertama, tentang pandangan kitab Allah dan orang Kristen tentang Muhammad. Sulit orang Kristen menjelaskan siapakah Muhammad sebenarnya. Apakah dia benar seorang nabi seperti yang diakui oleh umat muslim? Ataukah manusia biasa yang merasa mendapat pewahyuan dari Allah? Menurut pandangan orang Kristen tentang Nabi Muhammad, ada beberapa alasan. Berikut 3 faktor pertimbangan mengapa orang Kristen tidak mengakui Muhammad, yaitu faktor pertama, ada banyak ajaran Muhammad yang bertentangan dengan ajaran Isa Al-Masih. Beberapa contoh adalah tidak ada dalam Taurat, sabur itu Mazmur, dan Injil kewajiban untuk naik haji. Kedua, orang Kristen tidak percaya mengelilingi Ka'bah dan mencium batu hitam adalah ajaran Allah. Sulit memahami harus ada satu arah kiblat saat sholat. Bukankah Allah itu akbar, yang tidak terbatas? Ia bisa berada dimanapun pada saat yang bersamaan. Jadi ini adalah alasan orang Kristen tidak mengakui Muhammad ya teman-teman. Nah, faktor kedua, tidak ada nubuatan dalam kitab Taurat, Sabur, dan Injil mengenai kedatangan Muhammad. Ada beberapa ayat yang umat Islam kutip sebagai ramalan kedatangan Muhammad. Namun, Alkitab tidak pernah menulis tentang Muhammad. Justru ayat-ayat yang diakui Islam sebagai ramalan nabinya dalam Alkitab malah menyatakan keutamaan Isa Al-Masih. Beberapa contoh adalah kitab Taurat Musa. Ini lagi-lagi ayat antaranya teman-teman. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Ini kan sudah saya jelaskan dalam video saya. Jadi tidak perlu lagi kita membaca. Nah, kita lihat lagi alasan lainnya dalam faktor kedua ini ya teman-teman. Dalam kitab Injil, aku akan minta kepada Bapa, Allah, dalam kurung Allah, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 15-17. Jadi, umat muslim mengklaim bahwa dalam Yohanes 14 ayat 15-17, ini adalah nubuatan untuk Muhammad. Nah, coba kita baca lanjut ya. Beberapa umat Islam percaya penolong yang lain adalah Muhammad. Namun, hal ini jelas salah. Dalam ayat ini saja, jelas menyatakan penolong itu adalah roh Allah, atau roh kebenaran, jadi bukan mengacu pada manusia. Ayat lain dalam Injil menguraikan hal lain dengan sangat jelas, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam kurung Allah, dalam namaku, dalam kurung Isa Al-Masih, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Ayat ini mengkonfirmasi penghibur adalah roh Allah. Ayat ini juga menegaskan roh Allah berasal dari Allah dan datang dalam nama Isa. Tentunya umat Islam tidak percaya Muhammad datang dalam nama Isa. Bukan Taurat, Sabur, dan Injil merupakan sumber ajaran orang Kristen. Jika Alkitab memuat tentang Muhammad, tentulah orang Kristen dapat menerimanya sebagai nabi. Tetapi tidak ada satupun nubuatan dalam Taurat, Sabur, dan Injil mengenai Muhammad. Jadi penulis ini cara berpikirnya bagus juga ya teman-teman. Jadi kita bahas dalam tulisan ini ya teman-teman. Dalam kitab Injil, Yohanes pasal 14 ayat 15-17, aku akan minta kepada Bapa atau Allah, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Nah, yang dimaksud di sini adalah roh kudus ya teman-teman. Roh kudus itu adalah Allah. Lagi-lagi kalau ayat ini dipaksakan untuk Muhammad, apakah Muhammad adalah Allah? Kan kacau sekali ya teman-teman. Padahal Muhammad kan manusia. Bagaimana bisa? Dia adalah Allah. Manusia tidak bisa menjadi Allah. Allah bisa menjadi manusia ya teman-teman. Jadi lagi-lagi, kalau ayat ini dipaksakan untuk dikasih masuk nama Muhammad ke dalam ayat ini ya teman-teman, berarti Muhammad adalah Roh Kudus, adalah Allah, begitukah? Jadi, mari kita coba baca ayat ini memakai nama Muhammad ya teman-teman. Aku di sini kan Yesus. Jadi kita baca ya. Yesus akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Muhammad. Padahal Muhammad kan sudah mati. Bagaimana dia menyertai selama-lamanya? Nah, ini kan berbicara Roh Kudus, bukan berbicara manusia. Ini kan berbicara Allah, bukan manusia teman-teman. Kan aneh. Kita lanjut lagi ya teman-teman, baca ini. Kita tetap memasukkan nama Muhammad ke dalam ayat ini. Tetapi penghibur yaitu Muhammad yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Muhammadlah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, kalau kita lihat dalam kepercayaan Islam, mereka tuh hanya mengakui Yesus sebagai nabi utusan. Padahal Yesus kan bukan hanya nabi, bukan hanya utusan, ya kan? Tetapi dia adalah Allah. Ini sudah bertentangan ya teman-teman. Kita baca ulang lagi ya. Tetapi penghibur adalah Muhammad yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Muhammadlah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi, lagi-lagi kalau kita kasih masuk Muhammad di sini, maka muncul pertanyaan, kapan Muhammad pernah menyaksikan Yesus secara langsung dalam hal pengajaran dan lain sebagainya, ya kan? Kalau murid-murid Yesus yang menulis Alkitab ya teman-teman, perjanjian baru itu masih masuk akal. Kenapa teman-teman? Karena mereka hidup sejaman dengan Yesus lah. Muhammad dia tidak hidup sejaman dengan Yesus ya teman-teman. Jadi, ajaran apa yang dia dapatkan? Ajaran apa yang dia terima? Ajaran apa yang dia dengar dari Yesus? Sedangkan dia, Muhammad, muncul belakangan. Iya kan? Kalau Allah, itu masuk akal. Kenapa? Karena dia Allah. Allah yang maha besar, Allah yang maha tahu. Ya kan? Jadi segala sesuatu yang Yesus ajarkan, yang Yesus lakukan, apapun semua, bukan hanya Yesus, tetapi apapun yang kita kerjakan, semuanya Allah mengetahui itu, karena dia Allah yang maha tahu.
Nah, kalau ayat ini paksaan untuk Muhammad, lucu ya teman-teman. Jadi kita kembali lagi ke tulisan yang di atas ya teman-teman. Nah ini, menurut pandangan orang Kristen tentang Nabi Muhammad, ada beberapa alasan berikut 3 faktor pertimbangan mengapa orang Kristen tidak mengakui Muhammad. Jadi sekali lagi, orang Kristen bukannya tidak mengakui Muhammad sebagai Nabi, tetapi faktanya itu memang tidak ada nama Muhammad di dalam Alkitab. Bagaimana kita mengakui sesuatu yang tidak ada dasarnya di dalam Alkitab? Kan aneh ya teman-teman. Ini kan pemaksaan namanya. Kan lucu ya teman-teman. Aduh, saya tidak tahu lagi mau bicara apa nih teman-teman. Nah, kalau kita baca di sini teman-teman, dalam tulisan ini, sulit memahami harus ada satu arah kiblat saat sholat. Nah, kita tahu kan Islam mengakui Abraham atau Ibrahim sebagai salah satu dari nabi mereka. Artinya, Islam juga termasuk dalam agama Abrahimik atau Ibrahimik. Pertanyaannya, kalau kita lihat ya teman-teman, orang Yahudi itu arah kiblatnya itu ke Yerusalem. Tetapi mengapa Islam arah kiblatnya ke Mekah? Iya kan? Aneh kan? Padahal mengklaim sebagai salah satu agama Abrahimik atau Ibrahimik. Tetapi kenapa arah kiblat saat sholat itu ke Mekah? Seharusnya kan mengikuti arah kiblat orang Yahudi ya teman-teman. Arahnya itu ke Yerusalem, bukan ke Mekah. Dan kita tahu ya teman-teman, Islam itu baru muncul belakangan. Siapa yang mengikuti siapa coba? Karena kitab tertua itu adalah kitab dalam tulisan Ibrani ya teman-teman. Bukan bukan bahasa Arabi. Jadi pertanyaannya kepada teman-teman, siapa yang mengikuti siapa coba? Coba maksudnya begini, coba kita berpikir logis ya teman-teman. Islam mengklaim sebagai salah satu agama Abrahimik atau Ibrahimik. Pertanyaannya, kenapa arah kiblat saat sholat itu diarahkan ke Mekah? Seharusnya kan ke Yerusalem. Seperti orang Yahudi ya teman-teman. Ayo, kira-kira ini bagaimana coba? Manakah yang benar? Orang waras tentu akan mempercayai yang pertama ya teman-teman. Percaya yang tua. Iya kan? Coba mainkan dulu otak saudara-saudara, supaya saudara tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang asli, mana yang tidak asli teman-teman. Bagaimana mungkin orang Yahudi yang merubah arah kiblatnya? Kan tidak mungkin. Alkitab tertua kan tulisan Ibrani ya teman-teman. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Yahudi itu yang merubah arah kiblat? Kan aneh kan, lucu ya teman-teman. Banyak hal ya teman-teman, kenapa orang Kristen itu tidak menerima Muhammad sebagai nabi? Bukan karena apa tidak menerima ya teman-teman, tetapi memang tidak ada. Untuk apa sih tipu-tipu? Dan lagi-lagi kalau dipaksakan semua ada nama Muhammad di dalam Alkitab, itu akan muncul banyak pertanyaan yang tentu tidak akan bisa dijawab oleh saudara-saudara kita yang Islam. Jadi tolonglah jangan memaksakan. Kan kasihan kalau ditanya terus tidak bisa menjawab. Nanti yang ada hanya asumsi, mengarang bebas, tanpa ada data-data, ya kan? Alah, saya heran lah. Saya heran ya teman-teman, kok ada orang yang bisa berpikir seperti ini. Dan juga ya teman-teman, Allah orang Islam dengan orang Kristen itu berbeda ya teman-teman. Bagaimana bisa mengklaim bahwa Muhammad ada di dalam Alkitab? Secara iman saja ya teman-teman, itu berbeda. Kalau iman sudah berbeda, bagaimana bisa nama Muhammad ada di dalam Alkitab? Ya kan? Allah saja berbeda. Ajaran pun berbeda, bahkan bertentangan. Bagaimana bisa mengklaim Muhammad ada di dalam Alkitab? Ini kan lucu ya teman-teman. Kacau sekali pemikiran mereka tuh. Dan juga ya teman-teman, kalau kita lihat, orang Kristen itu tidak pernah berdoa untuk nabi-nabi, para rasul yang sudah mati. Tidak ada ya teman-teman. Tapi coba kalau kita lihat, saudara-saudara kita yang Islam, mereka mendoakan nabi mereka. Ya kan? Ini juga sangat berbeda dengan Kristen ya teman-teman. Iya kan? Ini kan berbeda. Semoga kalian semakin lebih waras lagi ya teman-teman. Thank you.